Kota tersebut memiliki bau yang super busuk, bahkan saking parahnya bisa bikin orang pingsan. London adalah pusat dari Kekaisaran Britania Raya, sumber pengambilan air yang disalurkan ke rumah-rumah warga. Ditemukan limbah dan kotoran di dalamnya. Ew. Halo the people of the world. Balik lagi bersama aku Haris. Selamat datang kembali di channel ini. Dan balik lagi di Detail of the History. Ini nggak tahu ya, kita udah di episode berapa ya sekarang. Seperti biasa, terima kasih buat semua yang udah subscribe. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu. Bantu channel UMKM ini biar naik kelas. Oke, langsung aja kita akan ngebahas sebuah video tentang The Great Sting tahun 1858. Ketika bau busuk melumpuhkan sebuah kota terbesar di dunia, yaitu London. Sekitar 160-an tahun yang lalu, pada tahun 1858, London adalah kota dengan perputaran ekonomi terbesar di dunia. London adalah pusat dari Kekaisaran Britania Raya dan pusat dari kekayaan global. Tempat di mana para bankir planet tinggal, pusat perdagangan dan jantung imperium yang membentang begitu luas dengan 2 juta populasi lebih umat manusia yang tinggal di dalamnya. Menjadikan kota itu sebagai kota dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi pada masa itu. Namun di balik kemegahan yang London miliki, ada satu rahasia umum. Ya, kalau udah rahasia umum berarti bukan rahasia lagi dong. Kota tersebut memiliki bau yang super busuk. Mungkin baunya bisa lebih busuk dari tumpukan sampah pembuangan umum. Bahkan saking parahnya bisa bikin orang pingsan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ini bisa terjadi? Jadi semua ini berawal dari suatu fakta yang sangat menjijikkan ya teman-teman. Ada satu sungai di London namanya Sungai Thames. Bagi orang-orang di London, Sungai Thames ini merupakan sungai tempat orang membuang limbah dan kotoran manusia. Karena pada saat itu, London belum memiliki sistem pembuangan limbah bawah tanah yang memadai seperti sekarang. Terlebih lagi pada masa itu, orang baru aja beralih dari penggunaan pispot ke penggunaan flush toilet yang lebih modern. Dan saluran pembuangannya itu dialirkan ke Sungai Thames tadi. Kedengarannya biasa aja, tapi di sisi lain ternyata banyak perusahaan swasta yang menjadikan sungai ini sebagai sumber pengambilan air yang disalurkan ke rumah-rumah warga. Dan nggak jarang ditemukan limbah dan kotoran di dalamnya. Ew. Bayangin aja, di tengah-tengah banyaknya populasi manusia pada saat itu, nggak ada saluran pembuangan yang memadai. Kok bisa ya orang-orang pada saat itu hidup dengan kondisi yang seperti itu? Karena meminum air yang tercemar, banyak warga London yang terserang penyakit kolera. Karena masyarakat pada masa itu belum teredukasi, mereka percaya dengan teori miasma. Mereka percaya bahwa wabah itu menyebar melalui udara yang bau. Kepanikan di masyarakat pun semakin menjadi-jadi. Pada bulan Juni tahun 1858, pada tahun yang sama, wabah panas menyerang London, hingga suhu rata-rata mencapai 35 derajat Celcius. Cuaca panas membuat sungai menjadi kering, menyebabkan limbah kotoran manusia menumpuk di bagian pinggir sungai. Kotoran-kotoran ini menyebabkan bau yang sangat busuk. Baunya tuh bau banget, sampai baunya tuh kecium dari jarak berkilo-kilometer di luar kota London. Sialnya lagi, gedung parlemen Inggris pada masa itu letaknya berada tepat di tepi sungai. Ya, mereka lah orang-orang yang merasakan langsung bau kematian dari Sungai Thames yang sudah mengering. Berbagai upaya mereka lakukan untuk meredam baunya, mulai dari menggunakan tirai yang sudah dicelupkan ke larutan kapori, atau menggunakan sapu tangan yang telah dibubuhi cairan kimia untuk menetralisir bau yang masuk ke hidung. Walau upaya apapun dilakukan, mereka tetap gagal. Satu persatu dari mereka keluar dari gedung parlemen dengan keadaan menutup hidung menggunakan sapu tangan. Mau tidak mau, mereka harus memperbaiki sistem pembuangan limbah yang ada pada saat itu. Beberapa waktu setelahnya, sebagaimana krisis terjadi, muncullah seorang pahlawan yang datang dengan membawa sebuah solusi. Ada seorang insinyur bernama Joseph Bazalgette yang merancang sebuah sistem saluran pembuangan bawah tanah untuk kota London. Dia membangun 1.300 mil atau kurang lebih 2.100 km saluran pembuangan jalanan yang terhubung ke 82 mil atau 132 km saluran interseptor utama. Saluran limbah yang awalnya dibuang ke Sungai Thames dialirkan dari pusat kota menuju arah timur jauh dari pemukiman penduduk. Saluran ini berhasil menyelamatkan warga dari penyebaran penyakit kolera yang mencemari air minum warga. Fakta menariknya, walau pada saat itu London dihuni oleh 2 juta lebih masyarakat, Joseph merancang saluran ini untuk 4 juta, 2 kali lipat jumlah masyarakat yang ada pada saat itu. Dia memiliki filosofi, kita cuma membangun satu kali dan kita harus membangun dengan benar. Dan begitulah sistem sanitasi modern lahir, dan wabah kolera perlahan menghilang dari kota London. Karena video ini edukatif, 3 pesan moral yang bisa diambil dari kejadian ini adalah pentingnya respon cepat dalam menangani bencana. Sebenarnya udah banyak pakar yang menyuarakan tentang sistem pembuangan limbah, tapi tidak ada tindakan nyata sampai bau menyerang hidung pada penguasa pada saat itu. Seperti familiar. Kemudian pemikiran jangka panjang itu lebih baik daripada hanya mencari solusi sementara, sebagaimana yang dilakukan oleh Joseph Bazalgette. Terakhir, semaju apapun peradaban tanpa lingkungan yang bersih
bersih dan sehat. Kemajuan tersebut hanyalah ilusi semata. Yang ekonominya maju aja kacau, apalagi yang ekonominya tertinggal. Waduh, sekian video hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian punya topik yang seru buat dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau suka dengan video ini, klik tombol like dan subscribe. I'll see you next time. Bye.